Kita sering mendengarkan tuduhan-tuduhan yang tidak bertanggung jawab terhadap kitab sucinya orang Kristen dengan mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dimodifikasi, sudah dikorupsi, sudah diubah-ubah, atau bahkan orang mengatakan sudah dipalsukan. Biasanya mereka menyebut sebagai Injil, ya, bukan Alkitab. Injil atau Bible. Jadi Injil itu sudah dipalsukan, sudah dikorupsi. Nah, sebetulnya mereka tidak mempunyai dasar tentang hal itu. Mereka tidak mempunyai fondasi yang kuat untuk menjustifikasi tuduhan mereka itu. Nah, kalau kita melihat kata Injil, Injil itu bisa bermakna macam-macam. Bisa mengacu kepada 4 kitab pertama di Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini disebut dengan Injil. Bisa juga Injil itu bicara tentang kabar baik. Kabar baik, yang good news, yaitu kabar baik tentang apa? Tentang Yesus Kristus. Kita memahami bahwa Injil itu bukanlah sebuah berita bohong, bukan semacam kabar burung. Kabar burung itu adalah sebuah berita yang tidak bisa dipastikan kebenarannya, yaitu sebuah berita yang bisa dikatakan berita yang tidak benar atau hoax. Itu kabar burung. Nah, Injil tidak di dalam posisi itu. Injil bukanlah semacam kabar burung, tapi itu adalah kabar baik. Ini adalah pengertian yang kedua daripada Injil, adalah itu berarti kabar baik. Kabar baik tentang apa? Seperti saya katakan tadi, tentang Yesus Kristus. Dia itu mengalami kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga itu untuk memberikan kepastian, jaminan hidup yang kekal bagi mereka yang percaya kepada Dia. Nah, ini kabar baiknya. Kalau saya melihat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah kabar baik. Allah mengutus anaknya Yesus Kristus itu untuk menjadi apa? Untuk menjadi penyelamat, supaya mereka yang percaya kepada Dia tidak masuk neraka. Maksudnya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal, maksudnya beroleh surga. Ayat 17 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Saya pakai TB Lay 2 ini. Ini berita baiknya, bahwa Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dunia untuk menjadi dapat juru selamat. Juru selamat dari apa? Dari dosa manusia yang seharusnya orang yang berdosa itu dibinasakan, masuk neraka kekal selama-lamanya. Tapi karena kasihnya begitu besar, kemudian anak Allah itu, Yesus datang ke dunia untuk mati, bangkit bagi manusia berdosa itu. Nah, ini bukan sebuah kabar burung. Fakta tentang kelahiran Yesus itu dicatat dalam sejarah. Tidak ada seorang pakar sejarah manapun yang menentang itu. Yesus lahir, dicatat. Yesus mati, dicatat dalam sejarah. Yesus bangkit, dicatat dalam sejarah. Bahkan Yesus naik ke surga. Nah, kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati di salib, tetapi Dia hanya digantikan oleh orang lain, diserupakan oleh orang lain, itu kita bisa pertanyakan. Itu kabarnya dari mana? Beritanya dari mana? Sumbernya dari mana? Apakah bisa dikategorikan sebagai sebuah realita sejarah atau hanya sekedar berita burung? Untuk mengetahui itu kita mesti datang kepada sejarah. Memang dua kitab Kristen dan yang non-Kristen itu memang berbeda. Mereka mendasari pada kitab masing-masing. Tapi bagaimana kita mengecek kebenarannya itu, ya kita tutup aja kedua kitab itu lalu kita datangi sejarah. Yesus lahir, tidak ada yang bisa membantahnya, baik Muslim maupun Kristen dan siapa saja percaya. Tapi Yesus mati di salib dan bangkit dari kematian, itu pihak non-Kristen itu menentang, terutama para polemikus Muslim, mengatakan bahwa Yesus tidak mati di salib, itu hanya diserupakan oleh orang lain, dia hanya digantikan oleh orang lain. Sementara kalau kita melihat sejarahnya,
itu jelas menentang historisitas. Sejarah membuktikan Yesus bukan hanya lahir, tapi juga dia mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Kematian Yesus di salib itu diceritakan oleh para sejarawan top dunia. Saudara sudah tahu itu, bukan hanya sejarawan non-Kristen, sejarawan Yahudi seperti Josephus, bahkan orang sejarawan Romawi pun yang non-Kristen pun mencatat hal tersebut. Jadi isi Injil itu adalah itu ya, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga untuk memberikan jaminan keselamatan bagi orang percaya. Injil bukanlah kabar burung, bukanlah berita bohong, bukanlah berita hoax, tapi adalah sebuah kebenaran yang dicatat secara historis. Bahwa Injil bukan merupakan kabar burung, sekali lagi sudah dibuktikan di dalam sejarah. Jadi yang kabar burung itu sebetulnya siapa? Yang merupakan berita burung, berita bohong itu sebetulnya siapa? Tentu saja bukan Injil. Karena Injil sekali lagi didukung secara historis. Nah, kita juga bisa melihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Apa yang ada sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Jadi para rasul menyaksikan sendiri tentang keberadaan kehidupan Yesus Kristus, kematian, kebangkitan, dan kenaikan surga. Mereka adalah saksi mata yang hidup pada waktu itu. Mereka melihat, mendengar, merabanya, dan mengetahui secara pasti. Injil yang berisikan kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus Kristus itu bukan hanya berita yang diciptakan oleh orang Kristen, tapi juga berita yang disaksikan oleh para saksi mata, para rasul pada zaman itu, dan juga dicatat dalam sejarah. Maka sekali lagi kesimpulannya, Injil itu bukan berita burung, tetapi adalah berita sukacita, kabar baik, kabar yang sebenar-benarnya, kabar yang pasti, yang sekali lagi memberikan jaminan keselamatan bagi mereka yang percaya. Maka kalau engkau tidak mau menerima Injil itu, menolak itu, bahkan menyatakan itu sebagai Injil itu sudah dipalsukan dan sebagainya, maka Anda tinggal menunggu waktunya ketika Anda nanti sudah tidak ada lagi di dunia ini, pindah ke alam lain. Jangan nanti kaget di tempat lain. Kok ini panas ya? Kenapa saya berada di tempat yang semacam ini? Ya, kenapa? Ya, karena salah sendiri. Anda sudah menolak Injil yang berisi kebenaran itu, yang memberikan kepastian keselamatan itu. Jadi sekali lagi, dalam Injil Yohanes dicatat bahwa bagi mereka yang percaya kepada Yesus itu tidak akan binasa. Maksudnya tidak masuk neraka, tapi beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Percayalah kepada Yesus Kristus, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Percayalah kepada Injil itu, sehingga kau bisa beroleh keselamatan abadi. Sekali lagi, kesimpulannya, Injil itu bukan berita burung, tapi merupakan sebuah kepastian, disaksikan oleh para saksi mata, para rasul, dan dicatat di dalam sejarah. Bandingkan dengan berita-berita lain yang non-Injil, yang non-Alkitab. Saudara bisa mengecek sendiri itu dalam sejarah. Apakah buku-buku lain itu merupakan kabar yang benar, ataukah hanya sekedar kabar burung? Saudara sendiri yang mengecek, dan silakan saudara membuktikannya sendiri.